Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas sepatu lokal nih. Brandnya itu Brainstow ya. Jadi ini dikirimin ke tempat gua udah sekitar semingguan sih, ini baru kepegang sama gua. Dan video ini tuh kenanya adalah re-unboxing karena kayak biasa sepatu yang mampir ke gua tuh udah gue coba-coba dulu, dan ini Brainstow tuh sekitar 2 harian aja gue pakai di dalam rumah. Jadi masih belum keluar rumah ya. Nah, sepatunya ini gue kasih tahu dulu di awal, harganya itu 300.000, tapi teman-teman juga bisa menebusnya dengan harga 350.000 karena kalau ngelebihin 50.000 nanti akan dapat kaos sama masker, dan ya nanti lihat sendiri isi dalamnya ya. Teman-teman juga bisa cek link Instagramnya di bawah, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, dah lanjut aja kita bahas sepatunya nih, mulai nih dari boxnya dulu. Ini tuh mayoritas warnanya hijau ya, di bagian atas ada tulisan Brainstow kayak gini. Terus di bagian depan sama belakang tuh sama, ada gambar helm yang ada sayapnya juga. Terus di samping kiri sini ada tulisan Brainstow R ya. Jadi udah terregister brandnya. Terus di sampingnya juga ada artikelnya nih, Journey High Canvas Black Doodle. Ukurannya tuh 42, cm-nya tuh 27 ya. Jadi kenanya kalau buat gue pribadi ini true to size. Oke, langsung aja kita buka. Dan isi dalamnya kita langsung ngelihat. Di sini ada kaosnya nih yang masih jatuh. Oke, ada kaos sama ini maskernya. Nanti kita buka bareng-bareng. Terus ini ada sepatunya ya. Modelannya kayak gini, teman-teman dah langsung bisa ngingetin kita sama sepatu apa nih? Mirip kayak Kompas PMP ya. Sama mirip kayak Campus juga yang sepatu rakyat yang warna hijau itu. Nah, terus di dalamnya ada satu pak lagi stiker kayak gini nih. Oke. Terus dapat nih, ini kayak Certificate of Authentic Special to Wasawirman ya, karena yang ini tadi gue bilang dikirimin nomor 1 dari 100. Terus nah ini kita tuh dapat spare tali tambahan yang sebenarnya dapat tambahannya itu warna putih. Jadi secara default sepatunya itu sebenarnya warna hitam talinya. Cuma kayak tadi gue bilang udah gue pakai 2 harian dan gue coba yang pakai warna putih gitu. Jadi belang-belang kayak gini. Tuh ya, sama nih ada kertas atau shoe paper. Nggak bisa gue bilang kertas roti karena ada brandingannya si Brainstow kayak gini. Oke. Ini buat teman-teman yang tahu, Brainstow itu sebenarnya brand dari tahun 2012. Jadi udah lumayan lama, tapi mereka tuh awalnya bikin aparel. Nah, baru kali ini juga mungkin ya dia baru bikin sepatu si Brainstow. Dan nggak ada isi cemilan lu, Dip. Aman lu kali ini. Oke. Ini gue rapin bentar, kita buka dulu nih dari yang gampang dulu. Masker bentukannya tuh kayak begini, Dip. Kayak gini guys. Tuh. Ini kalau masker yang model begini tuh ya, udah ada cantelan kuping, terus bisa diikat lagi ke belakang. Gue bilang ini masker bikini. Modelnya kayak bikini, men. Kayak gini nih, terus diikat di belakang gitu. Iya kan? Iya. Oke, hitam polos, ada tulisan Brainstow-nya, ada sablonannya. Kayak gini. Terus nih dia kaosnya, size-nya M, gue dikirimin ya. Size-nya sih bener, size gue M ya. Cuma M-nya kayak gimana ya nggak tahu ya. Mari kita lihat. Depannya begini guys. Gimana depannya? Oh, simpel sih. Ada helm ya. Terus belakangnya begini. Oh, enggak sih. Gue anak kantoran biasa. 9 to 5 dulunya. Sekarang udah enggak. Kayak gini kaosnya, oke guys. Dah. Thank you Brainstow. Sekarang kita fokus ngebahas ke sneakernya. Kayak yang tadi udah gue bilang ya guys. Ini tuh dia sepatunya simple, warna hitam mayoritas untuk bagian uppernya, dan mayoritas materialnya juga cuma satu, yaitu kanvas aja. Dan ini dia nggak ada jazz stripe-nya. Jadi dia cuma ngasih kayak coret-coretan anak motor banget sih ini. Yang tadi gue bilang ya, mirip kayak si Kompas PMP. Inspirasinya juga mungkin ya. Nah, tulisannya tuh kalau yang di sebelah luar itu ada bacaannya kayak Stay Gold, Brainstow, terus gambar helm ada sayapnya, terus ada tulisan Ride with Pride gitulah. Terus ada gambar busi juga. Terus kalau di bagian dalamnya ada tulisan sama, ada Ride with Pride, terus ada gambar piston juga, ada gambar helm bersayap, ada tulisan San Mori sama Brainstow-nya gitu. Dan ini kalau pairs kiri kanan gue liatnya sama aja sih sablonannya, jadi nggak ada beda ya.
Terus yang unik lagi gue lihat juga langsung kelihatan mata gitu adalah eyelidnya guys. Eyelidnya ini tuh biasanya kalau warna stainless ya warna silver biasa atau enggak warna hitam polos gitu ya. Tapi kalau ini dikasihnya warna abu-abu gini. Jadi kayak gunmetal, gue ngeliatnya keren sih. Oke, terus untuk bagian foxingnya kita dikasih yang warnanya tuh off white. Jadi bukan putih susu. Terus ada bumpernya juga di bagian depan. Terus bagian toe boxnya juga kita nggak ada yang kayak setengah lingkaran ataupun yang segitiga gitu-gitu bulan sabit nggak ada, tapi kita dikasih kayak karet sedikit aja nih di bagian atas sini ya, bagian toe boxnya. Terus di bagian belakang bumpernya juga bagian heels ada nih tambahan heel strap kayak gini. Ini tuh kayak yang gue bilang udah ya di video sebelumnya, ini tuh bisa ngebantu kalau misalkan teman-teman pengen ngelepas sepatu dari kaki teman-teman tuh. Ya biasanya kan diinjek nih bagian belakang. Nah ini tuh bikin kuat bagian heelsnya sini gitu. Oke, terus lanjut lagi masih di bagian heels juga, di bagian foxing di bagian foxing belakangnya ini ada karet tambahan tempelan warna hitam Brains toe kayak gini. Padahal kalau gue ngelihatnya ya selera gue gitu, maksudnya ini kan belakangnya udah ada Brains toe hitam ya. Kalau menurut gue kayak lebih keren bumper depannya juga warna hitam sih. Bumper depan yang sininya nih, bukan yang atas bagian toe box, yang ininya aja. Gitu sih guys. Terus kalau ngomongin soal tali, ini sebenarnya keduanya, baik yang putih ataupun yang hitam, gue ngerasa megangnya sih biasa-biasa aja talinya, nggak ada masalah. Nggak murah lah pokoknya, nggak berasa murah, tapi ya biasa aja, nggak berasa mahal juga. Oke, terus kita pindah ke bagian tangnya, bagian lidah. Kita bisa lihat di bagian depannya, bagian luar tuh ada tulisan Brains toe Apparel. Warna hitam kayak gini, tagnya sama dikasih benangnya tuh warna gold begini. Nah terus untuk bagian dalamnya nggak ada apa-apa, kanvas tok tuh, kanvas tok sama ada sizingnya sih, sizingnya tapi berupa tag, jadi bukan ditempel biasanya di sablon di belakang lidah ya, tapi kayak ada tambahan tag kayak gini tuh. Nah ngomong-ngomong soal tag, gue juga lupa nih, dari sepatunya ada tagnya guys. Kayak gini nih, Brains toe Motorcycle. Terus di bagian belakangnya ada sosial medianya mereka. Oke. Nah sekarang kita beralih ke bagian insole. Nah insole-nya ini sengaja sama mereka nggak dilem, jadi biar pamer guys. Insole-nya sih yang modelan single ya. Nah udah berbentuk kayak gini, tuh ada cetakannya juga, bagian dalamnya juga begini, dan ini tuh tebel. Ya lumayan tebel dan empuk ini. Tadi Adip juga udah megang-megang, empuk ya Dip ya. Tuh. Bagian atasnya dikasih kain warna hitam kayak gini lapisannya, sama ada brandingan Brains toe. Nah ini tuh kalau teman-teman bedain kayak bikinannya Om Getske ya biasanya, ini tuh kayak berasa lebih berat sih, karena ini lebih tebel daripada yang biasanya gue pegang punya Om Getske. Ini masih lebih tebel, kenanya tuh ini empuk gitu. Oke, terus di bagian outsole-nya nih kita dikasih yang warna hitam, belum ada moldingan sendiri. Ini yang moldingan standar, yaitu adalah waffle modelannya, nggak ada ciri khas apa-apa, jadi cuma warna hitam gini aja udah itu ya. Nah terus kalau boleh komentarin soal ininya juga, kanvasnya ini tuh sebenarnya agak-agak keras, jadi baiknya teman-teman pakai dulu beberapa kali baru dia akan lemes mengikuti sepemakaian teman-teman. Tapi kerasnya bisa gue bilang ya nggak keras-keras banget sih, nggak sekeras Ventela barengan sama NTL itu loh yang kaku banget. Kalau ini mah enggak sih, kayaknya kalau teman-teman pakai semingguan aja nih harusnya udah lemes sih gitu, kena udara, kena keringat, kayak gitu-gitu sih guys. Oke lanjut lagi, kita ngomongin detailnya. Di sini gue ngelihatnya bagus, serius, nggak ada lem-leman yang bleber, jahit-jahitan juga aman. Tapi biasa guys, ada satu apa ya bisa dibilang ya klasik lah. Masalah apa bukan sih sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh, nggak masalah juga sebenarnya, cuma selalu menjadi ini perhatian nih di bagian sambungan foxingnya. Dia kan ada di bagian dalam nih tuh, baik pers yang kanan ataupun yang kiri nyambungnya tuh masih kelihatannya belum rapi tuh. Cuma ya balik lagi, untungnya ada bumper tambahan, jadi harusnya nggak gampang copot sih ya, karena kan ya ditolongin sama bumpernya ini. Nah terus kalau ditanya pengalaman gua pakai sepatu ini, jujur biasa-biasa aja sih guys. Ya karena kanvas, mau gimana lagi, paling kan jadi opsi aja kalau misalnya teman-teman bosen yang ada stripe-nya, teman-teman bosen yang
modelannya selain kanvas ada apalah gitu materialnya ya, ya ini bisa jadi salah satu pilihan gitu loh. Substitusi lain di saat teman-teman lagi bosen sama model sepatu lain atau bosen sama sepatu kanvas yang lain ya. Ini nggak ada dramanya sih, nggak ada bumbu-bumbu dramanya. Yang pasti ini tuh punya ciri khasnya ya ini ada coret-coretan dan ini lebih buat sepatu anak motor katanya. Dan ternyata bener sih kalau gue pikir-pikir, dia tuh tinggi kan, jadi bisa ngelindungin mata kaki. Tapi pada saat dipakainya jujur tadi balik lagi yang gue bilang kan biasa aja. Biasa ajanya tuh bukan berarti nggak enak ya. Enak karena dia tuh empuk gitu loh, cuma nggak empuk-empuk banget. Kalau dibandingin sama Ventela ya masih empukan Ventela, kalau dibandingin sama Patrobas ya masih empukan Patrobas gitu. Cuma kalau sama Kompas masih lebih empuk ini gitu ya. Terus untuk material kanvasnya ini yang tadi gue bilang kan agak keras, terutama di bagian belakangnya sini guys. Bagian belakang sini kalau kaki teman-teman suka nekuk gitu ya, terus pakai kaos kakinya mungkin juga nggak nyampe tinggi banget, ini tuh masih suka agak-agak sakit. Cuma balik lagi gue bilang tadi tuh ya dipakai aja, ntar juga lama-lama lemes gitu ya. Terus gimana kalau menurut teman-teman ini sepatu kan terinspirasi sama PMP, ada masalah nggak? Biasanya suka dikomenin nih, PMP duluan gitu, baru yang ininya ya. Capek bro kalau mikir-mikirin kayak gitu, senang beli, nggak senang ya udah nggak usah beli gitu loh. Kalau menurut gua bagusan kayak gitu. Yang pasti balik lagi kalau teman-teman penyuka warna hitam ini ya sepatu gue bisa rekomendasiin. Jadi ngelihatnya juga fresh sih, seger gitu loh ngelihatnya, nggak modelan stripe semua isinya kayak gitu-gitulah ya pokoknya. Sip. Intinya balik lagi ke teman-teman mau beli atau enggak, nih sepatu udah gua kasih tahu tadi harganya ya 300.000 atau 350.000 kalau mau dapat kaosnya yang tadi udah gue tunjukin. So terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Abis ini teman-teman akan lihat outfitnya. Gua Wasa dan Adip, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.